Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Safira Oktarina dari kelompok 3 kelas 4E Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Aliwahana Cerpen Suatu Hari di Bulan Desember karya Sapardi Djoko Damono. Adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam presentasi ini, yang pertama, siapa pengarang cerpen tersebut? Yang kedua, apa pengertian aliwahana? Yang ketiga, bagaimana unsur intrinsik naskah drama Suatu Hari di Bulan Desember. Sebelum ke pengertian aliwahana, saya akan menceritakan tentang identitas pengarang. Sapardi Djoko Damono lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia. Ia adalah sastrawan populer dan sudah terkenal di khalayak umum. Masa mudanya dihabiskan di Surakarta. Kegemaran menulisnya berkembang saat menempuh kuliah di bidang bahasa Inggris Universitas Gadjah Mada tahun 1973. Beberapa karyanya terdapat dalam buku kumpulan cerpen Sepasang Sepatu Tua. Cerpen Suatu Hari di Bulan Desember saya mengambil di buku kumpulan cerpen Sepasang Sepatu Tua. Lanjut ke aliwahana. Pengertian aliwahana. Aliwahana adalah perubahan dari suatu jenis kesenian ke jenis kesenian lain, perubahan karya sastra. Di sini saya merubah cerpen ke dalam bentuk naskah drama. Lalu ada unsur intrinsik naskah drama Suatu Hari di Bulan Desember. Yang pertama ada tema. Tema merupakan ide utama atau makna yang terkandung dalam cerita. Di sini temanya tidak jauh berbeda dengan cerpen. Di sini saya mengambil tema kesalahpahaman. Kesalahpahaman di sini berujung pada konflik yang terjadi di dalam naskah drama tersebut. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Di sini tokoh utamanya bernama Marsiam. Ia adalah seorang wanita yang sabar dan tabah menghadapi berbagai cobaan. Yang kedua ada Martono. Martono di sini adalah suami dari Marsiam. Ia memiliki sifat keras kepala. Yang ketiga ada Asep. Asep di sini adalah seseorang yang tidak disukai oleh Martono, suami dari Marsiam. Lanjut, saya menambahkan tokoh karena untuk memperkuat alur. Penambahan tokohnya ada Yati. Yati adalah seorang tetangga Marsiam. Ia hobinya bergosip. Lanjut ada Eis, ada Munaroh, ada Maisitoh. Itu adalah teman Marsiam di dalam penjara. Lalu ada alur atau plot. Di sini saya mengambil alur maju. Adapun rangkaian peristiwanya, yang pertama ada pengenalan cerita. Pengenalan cerita di sini berawal pada saat Asep yang tengah membetulkan kabel listrik yang rusak di rumah Marsiam. Lalu dilihat oleh tetangganya Yati. Lalu pemunculan masalahnya, Yati menceritakan hal tersebut ke tetangga-tetangga yang lain yang tengah membeli sayuran di tukang sayur. Lalu didengar oleh suami dari Marsiam, Martono. Lalu puncak masalahnya, Martono menanyakan hal tersebut kepada Marsiam benar atau tidaknya tentang Asep, dan menanyakan hal-hal lain yang membuat hati Marsiam sakit hati. Lalu Marsiam mengambil panci di dapur lalu memukulkannya ke kepala Martono yang sampai menyebabkan kepala Martono lecet. Lalu penyelesaian atau endingnya, keesokan harinya Martono melaporkan hal tersebut ke kantor polisi. Lalu Marsiam dihukum selama 2 tahun penjara. Lalu selama 2 tahun penjara tersebut Marsiam dibebaskan, dan Marsiam endingnya Marsiam mencari pekerjaan dan tidak balik lagi ke Martono. Lalu ada dialog dan bahasa. Di sini saya mengambil bahasa sehari-hari yang mudah dipahami.
Lalu ada latar. Latarnya di sini ada di rumah, ada di penjara, dan ada di tukang sayur. Dibuktikan di rumah pada saat Asep yang tengah membetulkan kabel listrik yang rusak di rumah Marsiam. Lalu terjadi konflik antara Marsiam dan Martono. Di tukang sayur, Yati membicarakan hal tersebut, membicarakan Marsiam kepada tetangga-tetangga yang lain yang tengah membeli sayur di tukang sayur. Di penjara, di sini di penjara dibuktikan Marsiam memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya, lalu Marsiam menanyakan kepada Eis, Masito, Munaro, kenapa mereka bisa dipenjara. Lalu ada amanat. Amanat di sini saya mengambil amanat jangan menjadi seseorang yang keras kepala dan jangan menjadi seseorang yang mudah terpancing atas omongan orang lain. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.